tidak terlalu mendalami. Yang penting itu adalah pelajaran di pondok, ya sudah saya ikuti saja. Ada sebuah mungkin syair yang masih saya ingat itu seperti ini. Anta taniku wa ana maniku fakaifa. Masih acara yang selanjutnya literasi sastra yang akan dinarasumeri oleh Ustaz Dodi Ruswandi dan moderator oleh Ustaz Muhammad Asyari. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, selamat pagi semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, Allah SWT memperbaiki. Dan Bapak Ibu Dewan Guru Asatidz yang kami banggakan, yang kami hormati, dan seluruh santri MTS MASMK Balikambang yang berbahagia, yang kami sayangi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini yang cerah, kita dipertemukan, ya, kita bertemu dengan kegiatan literasi pada pagi hari ini. Ini kegiatan yang jarang sekali dilakukan oleh kita, ya. Sebab dulu pernah Pak Sari mendatangkan teman-teman dari sastrawan nenek Muria dulu, ya, tapi tempatnya di Putri, ya, tahun 3 atau 4 tahun yang lalu, itu pertama kali di Balikambang tahun 2009. Rambut saya itu panjang, ya. Saya mengajak ke sini itu Ustadz Haji Yahya. Ustadz Haji Yahya itu yang dari di sana. Nah, saya mau memperkenalkan sebentar. Ustadz Haji Yahya itu dulu adalah teman Ibnu, ya, teman Ibnu di Semarang, ya. Di teman Ibnu, beliau tahu kalau saya bidang di senian di teater, kemudian beliau datang ke rumah saya untuk meminta waktunya mengajar ekstra teater di Balikambang tahun 2009 itu, ya. Dan sampai sekarang saya bisa berdiri di hadapan kalian dari tahun ke tahun. Nah, tepuk tangan sekalian semuanya. Tepuk tangan juga buat Ustaz Yahya yang mendiri saya di sini. Oke, ini Pak Budi, mungkin kita ngobrol santai, relax, tenang, nggak usah tidur, ya, dan tidur relax. Kita ngobrolnya santai, tidak seperti seminar-seminar yang dilakukan oleh Dewan Guru, ya. Kita santai, ya. Kita berbagi ilmu. Pak Budi Ruswandi ini akan menyampaikan proses kreatif perjalanan berkesenian, perjalanan menulis puisi, membaca puisi, ya, sampai karya-karya yang ditelurkan sampai banyak, ya, karya-karya yang luar biasa dan prestasi-prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Padahal Pak Budi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Saya hormati para guru yang dapat pondok pesantren. Saya Muhammad. Kalian generasi muda, calon intelektual, tahukah siapa saya dan
Kudus ke Jepara jaraknya dekat, tidak sejauh Tasikmalaya ke Jepara. Tetapi ternyata ada yang mengatakan saya dengan Jepara ini, yaitu Sastra. Seperti saya dan Asari itu jauh jaraknya secara waktu, tetapi dekat karena saya dan Ustaz Asari hanya berarti 2 jatuh, tentu saya dan jatuh Bung Asari. Di awal Ustaz Asari menyampaikan bagaimana kemudian mengawali proses kreatif, saya pasti ingat beberapa puluh tahun belakang saya pernah duduk di bangku sekolah dasar dan saya punya pengalaman ganjil di antara rekan-rekan satu angkatan di SD misalnya. Saya nakal SD, jadi setiap hari saya pasti berkali itu pasti itu. Dan kepala sekolah saya namanya Bu Juhana itu sudah bosan memanggil saya kader tiap hari. Tetapi senang-senangnya saya waktu SD hanya saya siswa laki-laki yang memiliki budaya ini. Apakah adik-adik ini pernah punya pengalaman memiliki budaya? Kalau bapak ibu pasti punya pengalaman. Apa yang ditulis dalam budaya ini? Nama, alamat, hobi, kemudian zodiak dan sebagainya. Tapi yang paling saya sukai adalah menulis foto. Yang saya menulis fotonya standar itu, yang namanya Agus juara ranking 1 di teman sebaya itu, kemudian anak yang bisa bawa gambar, yang berlawan, murid baru, saya masih ingat nama-nama itu. Dia nulis fotonya standar, rajin menabung pangkal, gantungkan cita-citamu setinggi, itu standar. Saya ketika SD sudah mulai tulis aku adalah aku, walaupun saya tidak mengerti apa artinya. Tapi itu satu kegagalan karena satu kelas 40 orang, semua perempuan itu pasti punya budaya ini. Terus karena punya keasikan menulis foto, akhirnya itu ternyata membuat ada 30 buku diary di kelas. Maka saya harus menciptakan 30 moto tiap hari. Tadi kan gagah-gagahan tuh, aku adalah aku, biar beda dengan laki-laki standar yang lain. Ternyata itu adalah jebakan dalam diri sendiri. Akhirnya ketika pelajaran matematika diajarkan oleh Ibu Teti namanya, saya duduk di belakang seolah-olah sedang menyaksikan Ibu Teti mengajar karena sedang merumuskan beberapa moto cadangan. Dan gelagat saya itu ketahuan oleh Ibu Teti. Diambillah buku moto itu ke depan, dirampas, dirazia, dan saya ke depan selama jam pelajaran saya harus berdiri dengan kaki di atas sebelah. Aman, tidak ada satupun murid laki-laki yang menertawakan karena tahu risikonya dulu. Tetapi karena kenakalan itulah ternyata yang mengantarkan saya kepada dunia bersusah. Apakah saya sudah merasa sastrawan? Saya sampai hari ini masih menjalani hidup untuk menulis puisi. Biarkanlah nama sastrawan itu melekat dan disebutkan oleh masyarakat. Jadi adikku siapa? Jadi kalau Abdul Somad ingin menempuh jalan sastra, caranya satu, bergaul dengan sastra, menulis dengan sastra. Apa yang ditulis, apapun yang bisa Abdul Somad tulis. Tulislah suatu saat tentang kekangenan Abdul Somad menimba ilmu di balik tambang ini. Riwayatnya panjang dan itu banyak sekali rohani. Lalu siapa saja misalnya penyair yang memulai menulis sejak waktu SMP? Banyak, ada Kali Budiak dan sebagainya. Di satu negara yang negaranya sedang kacau balau, sedang dalam keadaan perang seperti hari ini Palestina. Lalu di chestnya ada seorang anak siswa SMP kelas SD kelas 6 mau masuk SMP kelas 1, namanya Najah Halil Begovic.
Tetapi masa kecilnya itu tidak seperti masa kecil teman-teman yang punya kebebasan untuk bermain. Namun saja kepalanya ke permukaan, maka lubang maut itu menjadi ancaman. Ada beberapa teman satu angkatan yang mati di tembak kepala. Mati di sana. Lalu apa yang dilakukan oleh pengajar Leibowitz? Dia lari ke bunker dengan teman-teman supaya di bunker itu di bawah tadi yang tempat bermainnya. Apa yang dilakukan? Dia menulis kesedihannya, dia menulis kemarahannya kepada para pemberontak itu, dia nulis kerinduannya terhadap kampung halaman yang indah, dia nulis tentang musim pohon ceri, dia tulis. Seperti sekalian tadi saya mengajak adik-adik, kalau rindu kepada ibu, rindu kepada bapak, sekali waktu coba tuliskan rindu itu, coba tuliskan kekangenan itu. Barangkali hal itulah yang menjadi jembatan pertama kita untuk senang menulis sastra. Mau jadi apa tentara? Ya. Karena ini ya, saya yakin kalau di negara Indonesia ini lahir seorang penulis apapun ya, jabatannya menjadi presiden atau polisi, polwan atau insinyur atau dokter dan lain sebagainya, minimal mereka itu yang memangku jabatan di Indonesia ini kalau memiliki memiliki ilmu latar dasar kesusastraan, pasti akan menjadi negara yang negara yang harmonis, ya kan? Tidak ada sikut-sikut, ada cakar-cakaran dan sebagainya, ya kan? Makanya akan lahir seorang penulis-penulis hebat dari pondok pesantren dari Abang, baik kamu dari presiden, kamu dari apa, itu bukan dari itu. Perjalanan sastra, perjalanan puisi, tidak saja ketika keluarganya. Saya pernah dapat undangan sama Belitung, Jakarta, ke Bandung, ke Tanjung Pinang. Pertanyaan saya dengan Bapak sampaikan tulisan sastra tadi bahwa akan percaya diri sekali. Cara kami atau saya untuk menjadi percaya diri agar bisa seperti Bapak. Percaya diri manusia sudah dengan kelebihan, ya kan? Yang luar dengan Abu Somad jelas berbeda. Yang luar punya kelebihan sendiri, Abu Somad punya kelebihan sendiri. Apa yang harus diolah? Latihan. Jadi Pak Sali, Ustaz Ati, saya masih ingat ketika dulu diundang pertama kali di forum untuk bicara seperti ini, lebih banyak keringatnya yang turun daripada teks yang keluar dari mulut saya. Kenapa? Satu, kita berhadapan dengan banyak orang, tetapi ada rumus yang bisa mengalahkan itu. Ada ilmu. Kalau kita berjalan dengan ilmu yang kita yakini mumpuni, semuanya akan selesai dengan perkara. Maka jelas kita misi Allah bahwa yang mampu meninggikan derajatmu adalah ilmu. Semakin tinggi ilmu yang kamu miliki, maka akan naiklah derajat itu pun jika ilmunya dijalankan pada makom yang benar dan masalah. Nah, dengan cara sastra, kami yang hidup di dalam sastra, apakah mungkin memberikan sumbangsi terhadap negara? Sangat mungkin, karena sastra juga sama pentingnya dengan ekonomi, sama pentingnya dengan hal yang lain, ilmu pengetahuan. Lalu orang menyebut saya sastrawan. Dengan itu salah satunya risikonya harus bertemu dengan banyak orang di dalam ini. Maka harus punya kepercayaan diri. Apa kepercayaan diri itu? Pengetahuan yang harus kita miliki. Kalau sekarang saya ditanya diundang oleh masyarakat, nanti di pertemuan paling gampang membahas
sikap alfiahnya, lebih baik saya kabur. Itu bukan bidangnya. Mau mempermalukan diri sendiri dengan turun, nah itu yang harus kita yakini. Ya, kemampuannya di bidang apa? Yakin di bidang apa? Ngegeraklah sampai bahasa sekalian. Dan cuma dengan apa risiko-risiko dan pengetahuan-pengetahuannya itu yang mengantar kita sampai terjadi. Coba mewasana kita turunnya lebih baik mulutnya apa ya bahasa Indonesia itu masih sebuah namanya apa yang bahasa dunia bukan bidangnya gitu. Ya kan cita-citanya apa? Kamu cita-citanya apa? Cita-cita juga. Ini pertanyaan yang paling sederhana. Ketika ditanya cita-citanya apa? Tidak ada jawaban. Artinya apa? Bahwa dia harus sedang memikirkan apa yang harus saya lakukan. Ketika dia sudah punya, saya sudah punya cita-cita, coba saya akan tunjuk misalnya. Dek, siapa namanya? Renata. Cita-citanya apa, Renata? Polisi. Polisi. Mengapa alasannya ingin jadi polisi? Alasannya kenapa menjadi polisi? Seru nih Bayi Wong, bebdil, seru nih Bayi Wong. Bayi Wong keliwang. Tanya-tanya menjadi polisi tapi alasannya kenapa saya lupa. Nah, bagi seorang yang punya kepercayaan diri, ini kan harus dilatih. Kamu ingin dari A, ingin dari B, itu sudah pasti punya alasan. Toh nanti cita-cita tidak tercapai itu bukan urusan. Dalam istilah ilmu hukum di Jerman sebutnya das Wollen, das Sein. Atau dalam istilah bahasa Indonesia-nya yang terjadi bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengikuti kegiatan lomba baca puisi nasional Piala Asia 2023. Beliau lolos lulusan pilih dan maju di Cikini, Taman Nasional Barbigi. Beliau lolos 3 besar. Salah satu yang diberangkat dari mana? Diberangkat dari mana? Dari Jakarta, dari Cikini. Yang diberangkat dari Kalimantan ya. Ya, oke semuanya hadirin, anak semuanya santri-santri yang luar biasa, santri hebat, bapak ibu guru semuanya yang kami hormati. Saya senang bapak ibu guru antusias mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, tidak meninggalkan acara ini ya. Saya senang sekali bisa bangga pada bapak ibu guru yang memberikan inspirasi. Dan pada pertemuan kali ini akan ada closing pembacaan puisi oleh Bode Rizwan. Ya, menyaksikan. Sudah selesai. Ya, saya baca puisi ada orang lain saja. Ayo kedua yang pendek. Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, kau tetap renang menerjang luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan aku jangan peduli aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ada saudara saya yang salah pada pemahaman Pak. Sip. Ya, luar biasa ini. Itu karya Khairil Anwar ya. Khairil Anwar sebenarnya aku ingin hidup